Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala. Kurang. Ya. Yang ini Pak usul tafsir. Yang bagian keduanya itu agak kecil tulisannya. Halaman 4. Yang bagian keduanya. Bukan yang ini Pak, tapi yang ini, yang kecil tulisannya. Nah, itu bagian kedua halaman 4. Iya, kekecilan hurufnya. Kelihatan enggak? Iya. Wantah syarat yang di atas. Halaman 4. Ya, wantah syarat fi hilali dzalika. Jadi sebelumnya sudah kita bahas ya tentang turun dan penyusunan Al-Quran ini, mushaf Al-Quran. Jadi di zaman Abu Bakar tuh dikumpulkan Al-Quran itu karena khawatir hilang ya, karena sudah banyak para menghafal Quran yang meninggal. Ya, tetapi belum tersusun ya ininya, surat-suratnya. Kalau ayatnya itu memang tauqifi ya dari Nabi, susunan ayat dalam surat. Tapi kalau susunan surat itu masih belum tersusun. Dan juga masih ada di tangan para sahabat yang lain ya lembaran-lembaran yang mereka tulis. Ya. Yang ditulis oleh sahabat-sahabat lain. Nah, sehingga terjadilah pernah terjadi perbedaan ya dalam pembacaan karena berasal dari mushaf yang berbeda-beda, hampir terjadi perselisihan, perkelahian karena beda dalam baca Quran. Nah, itulah yang kemudian dilaporkan ya di zaman Utsman itu oleh Hudzaifah ya bin Al-Yaman. Maka dengan latar belakang itu maka disusun kembalilah dalam satu mushaf ya dengan para ahli, para penulis wahyu ya, Zaid bin Sabit yang menjadi pemimpinnya ya, yang menjadi ketua panitianya ya dalam penyusunan mushaf dalam satu mushaf. Ya, yang dikumpulkan di zaman Abu Bakar kan itu kemudian berikutnya dipegang oleh Umar ya setelah Abu Bakar, lalu dari Umar kemudian diberikan kepada Hafsah anaknya Umar ya, istrinya Nabi. Makanya Hafsah juga di antara keistimewaan, kemuliaan beliau adalah penjaga mushaf itu. Maka Utsman bin Affan juga dalam penyusunan mushafnya yang paling utama menjadi pegangan tentu adalah yang ada pada Hafsah tadi yang sudah dikumpulkan oleh Abu Bakar. Nah, setelah disusun yang dikenal dengan mushaf Utsmani gitu ya, karena memang dikumpulkan ya, disusun mushaf itu pada zaman Utsman ya oleh para sahabat yang memang ahli dalam Al-Quran ini. Ya, maka yang lain itu kemudian dihancurkan, mushaf yang lain, supaya tidak terjadi perselisihan. Nah, maka di halaman 4 ini Ibnu Juzai ya yang menulis muqaddimah bagi tafsir beliau. Wantasyarat fi hilali dzalika, dan tersebarlah pada masa itu suhufun
Ya, suhuf maksudnya adalah mushaf kutibat. Bukan mushaf, belum jadi mushaf. Ini lembaran-lembaran. Jadi ini sebelum ya, ini bercerita tentang latar belakang disusunnya mushaf di zaman Utsman. Latar belakangnya ya, jadi tersebar pada waktu itu ketika di zaman Utsman ya, lembaran-lembaran Al-Quran yang ditulis fil afaqi di berbagai negeri anis sahabah dari para sahabat. Nanti tadi, jadi para sahabat mereka menulis juga kan, menulis di lembaran-lembaran, menuliskan ayat-ayat Al-Quran itu. Ya, nah tersebar ya lembaran yang ditulis oleh para sahabat itu di berbagai negeri. Wa kana bainaha hilaf. Ya, maka dan terjadi di antara lembaran-lembaran itu ikhtilaf, perbedaan. Fa asyara Hudzaifah ibnul Yamani. Ya, maka Hudzaifah bin Yaman itu mengisyaratkan ya ala Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kepada Utsman bin Affan. Jadi yang melaporkan, dan Hudzaifah bin Al-Yaman itu melihat sendiri ketika ada orang-orang muslim berselisih dengan perbedaan bacaan mereka karena dengan perbedaan lembaran-lembaran ayat yang ditulis. Terjadi perbedaan, perselisihan. Hudzaifah bin Al-Yaman itu melaporkan kepada Utsman kejadian tersebut dan mengusulkan bijam'in nasi ala mushafin wahidin. Ya, untuk menyatukan manusia, orang-orang muslim di atas satu mushaf. Ya, jadi mushafnya jadi satu. Ya, supaya rujukannya sama, jelas. Hifatan karena khawatir min ihtilafihim, dari perselisihan mereka. Bahkan menyebutnya itu Hudzaifah bin Al-Yaman, para orang-orang muslim berselisihnya itu dikhawatirkan mereka seperti berselisihnya Yahudi dan Nasrani. Perselisihan yang luar biasa. Jadi dikhawatirkan bisa makin parah, maka diusulkan kepada Utsman bin Affan ya untuk disatukan dalam satu mushaf. Fantadaba lidzalika Utsman radhiyallahu anhu, maka Utsman bin Affan ya mulai melakukan hal itu. Jadi memproyeksikan hal itu. Jadi menerima ya usulan dari Hudzaifah bin Al-Yaman, dan ini menjadi amal karya yang cukup besar yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Karena masing-masing dari para khalifah itu punya peran yang sangat besar untuk menjaga Islam ini. Lalu wa amaro Zaid bin Sabitin radhiyallahu anhu. Nah, dia memerintahkan Zaid bin Sabit. Nah, Zaid bin Sabit ini adalah salah seorang penulis wahyu. Ya, salah seorang penulis wahyu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia orang Madinah. Apa Pak? Zaid bin Sabitin. Bijamihi, untuk mengumpulkannya. Wa ja'ala ma'ahu, dan dia menjadikan bersamanya, bersama Zaid bin Sabit, salasatan min Quraisyin, 3 orang dari Quraisy. Jadi yang mendampingi Zaid bin Sabit ada 3 orang dari Quraisy, yaitu Abdullah ibnu Zubair bin Awam,
Abdullah anaknya Zubair bin Awam. Wa Abdurrahman bin Al-Haris bin Hisham. Wa Sa'id bin Al-As bin Umayyah radhiyallahu anhum. Wa qala lahum, dan dia berkata kepada mereka, idza ikhtalaftum fi syai'in, apabila kalian berselisih dalam sesuatu, faj'aluhu bi lughati Quraisy, maka jadikanlah dia dengan bahasa Quraisy. Karena kan antara kabilah-kabilah itu ada perbedaan lahja ya, perbedaan lahjanya, perbedaan pengucapan hurufnya ya, pengucapan kata-katanya. Nah, sehingga kalau ada perbedaan dalam pengucapan misalnya kata-kata Quran, maka yang harus dijadikan prioritas ya didahulukan adalah bahasa Quraisy. Bahasa Quraisy yang diutamakan. Wa ja'alul mushaf alladzi kana inda Hafsah radhiyallahu anha imaman fi hadzal jam'il akhir. Ya, dan mereka menjadikan mushaf yang ada pada Hafsah tadi itu. Yang ada pada Hafsah karena kan dari Abu Bakar ke Umar kemudian ke Hafsah. Jadi mushaf yang sudah disusun oleh Abu Bakar, sudah dikumpulkan oleh Abu Bakar. Jadi menjadikan mushaf yang ada pada Hafsah itu sebagai imam, ya, rujukan utama maksudnya dalam pengumpulan yang akhir ini. Jadi disempurnakan lagi oleh Utsman itu dalam penyusunannya. Maka para ulama menyebut yang dikumpulkan oleh Abu Bakar itu belum tersusun dari sisi surat-suratnya. Ya, kalau ayatnya itu sudah dari Nabi, susunan ayat dalam surat. Kalau susunan suratnya apa dulu ya, susunan surat itu merupakan ijtihad nanti di zaman Utsman ini. Wa kana Utsman radhiyallahu anhu yata'ahaduhum. Utsman radhiyallahu anhu sangat memperhatikan mereka. Wa yusyarikuhum fi dzalika, dan ikut serta dalam hal itu. Jadi betul-betul diawasi, betul-betul diikuti bagaimana para ahli ini dalam menyusunkan dalam satu mushaf dengan susunan surat yang seperti sekarang kita lihat di mushaf. Falamma kamulal mushafu, ketika mushaf itu sudah sempurna, nasakha Utsman minhu naskhon. Nasakha Utsman minhu nusakhon, beberapa salinan ya. Jadi Utsman bin Affan menyalin beberapa salinan. Nusakhon. Jadi ketika sudah selesai mushaf disusun, itu kemudian disalin, ada beberapa salinan. Ada yang menyebutkan 5, ada yang menyebutkan 7. Jadi disalin. Nah, tentu kan zaman dulu masih ditulis tangan ya. Nah, kalau kita langsung lihat mushaf yang ditulis oleh para sahabat ini, tentu nggak akan bisa bacanya, Pak. Bentuk-bentuk tulisan itu ada gambar-gambar, contohnya ada. Ya belum ada titik ya, apalagi syakal. Wa wajjahaha ilal amsari, ya, dan mengirimkannya ke negeri-negeri.
mengirimkannya ke berbagai negeri. Yaitu di Mekah satu, ya di Madinah, lalu di Syam satu, di Irak, wa amaro bima siwahu minal masohifi, dan memerintahkan ya mushaf selainnya itu, an tuhroko au tuhroko. Jadi ini ada dua riwayat ya, yurwa bil ha'il muhmalah wal ha'il mankutoh. Diriwayatkan dengan ha tanpa titik dan dengan kho bertitik. Jadi bisa tuhroko atau tuhroko, bisa pakai ha, bisa pakai kho. Ini ada dua riwayat dalam meriwayatkan kisah ini, cerita ini. Kalau tuhroko pakai ha, artinya adalah dibakar. Kalau pakai ha, tuhroko, ya itu adalah dibakar. Kalau pakai kho, ya tukhroko, artinya disobek, dirobek. Berarti ada yang meriwayatkan mushaf selain mushaf Utsman ya, yang disusun oleh Utsman dan timnya, yaitu disobek, ya ada yang menyebutkan dibakar atau disobek. Ya, nanti penyusunan yang dilakukan oleh Zaid bin Sabit ya, sebagai ketuanya itu tidak mencukupkan pada yang tertulis saja. Tapi juga dengan hafalannya para sahabat juga. Itu sekarang sama juga di zaman Abu Bakar itu kan Zaid bin Sabit juga yang ini, yang diperintahkan oleh Abu Bakar, karena memang sudah terpercaya ya, Zaid bin Sabit ini yang diperintah oleh Abu Bakar, kemudian juga oleh Utsman. Ya, nah kemudian fatartibus suwari ala mahwal an alaihi. Nah, kata beliau, penyusunan surat-surat, urutan surat-surat sebagaimana sekarang itu adalah merupakan perbuatan ya, yang dilakukan oleh Utsman dan Zaid bin Sabit. Waladina katabu ma'ahul mushafa, dan orang-orang yang menulis ya bersama mushaf bersamanya. Nah, di sini dikatakan kalau yang lebih luas lagi ada ya kitab-kitab yang lebih
panjang. Misalnya yang masyhur yang ditulis ya mushaf ini ada 5 yang masyhur annaha Humsa. Ibnu Abi Dawud dari jalur Hamzah Az-Ziyad atau Az-Ziyad Ziyad. Utsman mengirimkan ke Mekah, ke Syam, Yaman, Bahrain, ini 7 berarti ya, 7. Ya, ke Mekah, Syam, Yaman, Bahrain, Basrah, Kufah, dan di Madinah 1. Nah, ijma para ulama ya, al-ijma ya ala anna tartibal ayat taufiqi. Kalau susunan ayat itu adalah merupakan tauqifi, artinya langsung dari Nabi. Ya, sedangkan urutan surat, nah itu yang bukan tauqifi. Tapi tidak seluruh ya, ada juga yang sebagian ya yang sudah disebut oleh Nabi, ada sebagian yang tidak. Ya, misalnya ketika misalnya kenapa surat At-Taubah itu ya setelah surat Al-Anfal ya gitu. Karena memang memiliki kesamaan tema. Dan kalau tidak ada basmalahnya, memang tidak, dari Nabi tidak ada basmalah ya surat At-Taubah itu. Beda dengan surat lain. Nah itu karena memang mirip tema yang dibahasnya, jadi masih nyambung. Ya, terus juga hikmahnya kenapa tidak disebut Bismillahirrahmanirrahim? Karena ayat ini kan membahas tentang perang. Perang itu kan sebagai siksaan dari Allah bagi orang-orang kafir gitu ya. Sehingga tidak cocok kalau disebut Bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini sedang berbicara tentang siksaan, azab. Sehingga di At-Taubah itu tidak disebut basmalah. Ya. Jadi susunan surat itu merupakan ijtihad, tetapi karena sudah disepakati ya di zaman Utsman oleh semua sahabat, sehingga itu menjadi ijma. Tidak bisa kemudian sekarang kita rubah lagi posisi suratnya, tidak bisa. Karena itu sudah menjadi ijma para sahabat ketika itu. Menjadi dalil yang kuat. Waqad qila, dan sungguh dikatakan innahu min fi'li Rasulullah SAW. Nah, ada juga yang menyebut susunan surat juga tetap itu adalah yang dilakukan oleh Nabi, oleh Rasul. Wa dzalika dhaif. Pendapat itu lemah. Tarudduhul asarul warida fi dzalik. Ya, hadis-hadis yang ada itu menentang hal itu. Jadi tidak kuat pendapatnya. Jadi itu berkaitan dengan penyusunan mushaf di zaman Utsman. Tetapi mushaf yang ditulis di zaman Utsman kan itu menjadi satu rujukan ya. Karena yang lainnya tadi dihilangkan, dihancurkan, baik dibakar atau disobek, disebarkan ke berbagai negeri, itu yang menjadi rujukan dari semua. Sehingga umat Islam tidak mengalami perpecahan. Nah, cuman bukan berarti kemudian tidak ada perbedaan cara pembacaan. Ya, kalau berbeda cara membaca, nah itu memang juga ada riwayat-riwayat dari Nabi. Kadang misalnya dalam kata ini bisa dibaca begini, bisa dibaca begini, itu tetap ada perbedaan qiraat. Ya, makanya kata Rasulullah, Quran diturunkan dengan sab'ati ahruf. Sab'ati ahruf, 7 ahruf di situ maksudnya perbedaan. Jadi ada bentuk-bentuk perbedaan. Nah, inilah yang kemudian dibahas dalam ilmu qiraat. Ada perbedaan pembacaan, misalnya Maliki Yaumiddin, ada yang Maliki Yaumiddin, ada yang Maliki Yaumiddin. Itu ada ilmunya, ilmu qiraat. Nah, mushaf yang ditulis di zaman Utsman itu bisa dibaca dengan qiraat yang berbeda.
Jadi mushafnya satu. Tapi satu tulisan itu bisa dibaca dengan qiraat yang berbeda. Yang mutawatir itu sekarang yang disepakati itu 10 imam 10 imam qiraatnya. Qiraat asyroh. Tapi ada juga yang nyebut 14 qiraat. Itu kan punya sanadnya masing-masing yang semuanya sampai kepada Rasul. Ya, dan itu ada sisi perbedaan. Wa amma nuqatul Qur'ani wa syakluhu atau naqtul Qur'ani wa syakluhu. Adapun titik Al-Qur'an dan syakalnya, iya, naqtul Qur'an wa syakluhu. Fa awwalu man fa'ala dzalika, maka yang pertama melakukan itu adalah Hajjaj bin Yusuf bi amri Abdul Malik bin Marwan, dengan perintah Abdul Malik bin Marwan. Wa zadal Hajjaj, dan Hajjaj menambahkan tahzibahu, ya, hizbnya, hizb. Wakila, dan ada yang mengatakan awalu man naqatahu, orang yang pertama membuat titik Yahya bin Ya'mur. Wakila, dan ada yang mengatakan Abul Aswad Ad-Du'ali. Tapi yang lebih kuat itu suruh Abul Aswad Ad-Du'ali yang terakhir. Pendapat terakhir Abul Aswad Ad-Du'ali ini tabi'in, ya, jadi bertemu dengan Ali bin Abi Thalib. Dia yang meletakkan kaidah-kaidah bahasa Arab. Juga kan tujuannya salah satunya untuk menjaga keaslian Al-Quran juga. Di antaranya ini yang dilakukan oleh Abul Aswad Ad-Du'ali ini membuat titik. Ya, jadi maksudnya titik ini yang dilakukan oleh Abul Aswad Ad-Du'ali itu membuat titik untuk harokat. Ya, kalau harokat fathah itu di atas titik, satu titik, kasroh satu titik di bawah, dan doma titik di depannya, di depan kata itu. Ya, di depan huruf. Jadi di depannya. Kalau titik di depan berarti dia doma. Ya, titik di atas berarti fathah, titik di bawah kasroh. Tapi itu masih sulit, ya, saat itu. Lalu kemudian datang yang berikutnya itu siapa namanya? Saya lupa lagi namanya siapa. Yang kedua itu ada beliau yang kemudian membedakan antara satu huruf dengan huruf lainnya, ya, yaitu menyusunkan huruf-huruf hijaiyah, ya, menyusunkan huruf-huruf hijaiyah yang mirip, ya, yang mirip bentuk-bentuknya, yaitu antara jim, ha, misalnya ho, kan begitu, ba, ta, sa. Itu kan belum ada titiknya dulu itu, sama saja. Ya, nah kemudian oleh ulama ini yang kedua ini dia dibedakan, ya, antara huruf-huruf yang penulisannya mirip, ha, ya, jim, ha, ho atau ba, ta, itu dengan titik, memberikan titik. Kalau untuk jim berarti titik di tengah, kalau ha tidak ada titik, ho titik di atas, gitu. Jadi oleh yang kedua ini. Nah, baru yang ketiga itu oleh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi.
Khalil bin Ahmad Al-Farahidi lah kemudian dia menulis membuat harokat. Nah, itu harokat yang sekarang seperti sampai sekarang. Karena yang dibuat oleh Abul Aswad Ad-Du'ali itu agak sulit juga untuk membedakan, karena kan titik juga tadi untuk membedakan huruf, ya kan? Lalu syakal juga pakai titik, jadi bisa sulit ya untuk dibedakan. Nah, sehingga oleh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ya itu dibuat harokat syakal, yaitu domah itu diambil dari huruf wawu kan gitu, fathah dari alif, kasroh dari ya. Jadi seperti itu wawu. Makanya domah itu, bentuk domah itu kan seperti wawu. Jadi membuat syakal. Jadi Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang membuat asal mulanya Khalil yang di sini. Ya, yang membuat syakal itu. Yang membuat syakal. Terus juga tadi yang kedua ya saya lupa namanya. Yang kedua itu juga dia membuat huruf hamzah. Itu belum ada huruf hamzah. Huruf hamzah ya itu belum ada. Itu dibuat dengan mengambil dari kepala huruf ain. Hamzah itu diambil dari kepala huruf ain. Kepalanya aja. Kenapa? Karena persamaan dari mahrojnya. Ya, karena sama-sama mahrojnya sehingga hamzah itu diambil dari kepala huruf ain. Kenapa dibuat hamzah? Hah? Kenapa dibuat lagi hamzah? Kenapa dibuat lagi gitu? Iya. Ya karena kan walaupun sama tapi sifatnya beda walaupun keluarnya sama. Kan kalau hamzah a, kalau ain a kan beda. Beda sifat walaupun tempat keluarnya sama. Sifat hurufnya berbeda. Wa amma wad'ul a'syari fihi, dan adapun yang meletakkan a'syar itu dari usrun jadi per 10. Padanya fakilah dikatakan innal Hajjaj fa'ala dzalik, Hajjaj melakukan itu, wakilah bal amara bihil Ma'munul Abbasi. Tapi Ma'mun Al-Abbasi itu yang dikatakan yang memerintahkannya. Jadi membuat pembagian, jadi bagi-bagi Quran itu. Ya, hizab ya ada ain kan gitu ya, dibagi-bagi. Terus juga juz Pak, itu kan oleh di zaman ini ada 30 juz kan begitu. Tapi itu memang sudah menjadi dilakukan juga ya oleh para ulama untuk memudahkan dalam menghafalnya. Kalau sukun caranya disukunkan. Oh sukun ada ya, ada juga sukun. Pembuat sukun yang tadi juga sama dengan membuat syakal. Ya jadi membagi-bagi Quran. Nah, karena kan di zaman sejak zaman Nabi itu kan belum dikenal ya ada juz itu 30 juz. Itu kan hanya surat saja. Surat-surat kan begitu. Ya, lalu dibagi kepada juz itu belakangan. Jadi ada 30 juz 1 2. Ya, itu kan untuk memudahkan ya, untuk membagi. Walaupun dalam pembacaan justru memang lebih bagusnya ya menamatkan dalam satu surat. Karena kan kalau juz itu kadang terpotong kan. Ya, terpotong. Misalnya tinggal sedikit lagi sebetulnya selesai surat, tapi sudah habis juznya. Ya kan? Nah, maka kalau dalam pembacaan supaya tema yang masih nyambung ya selesai, karena dalam satu surat itu kan selesai temanya, sudah selesaikan ini sampai selesai surat. Tidak harus patokan ke juznya. Jadi dalam pembacaan misalnya juz juga ya tanggung gitu, ketika sedikit lagi selesaikannya ya satu surat. Yang menetapkan juz apa tadi? Ada yang mengatakan ini Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Begitu ya. Sampai situ dulu. Wallahu a'lam bishawab. Mereka ini zaman tabi'in atau masih zaman sahabat? Siapa? Yang menetapkan titik dan sakral. Itu tabi'in, Pak.
Abul Aswad Du'ali tadi kan. Itu makanya ada ilmunya tersendiri ya, namanya ilmu rosem dan dobat. Jadi ilmu tentang tulisan Quran, ilmu rosem dan dobat. Rosem itu artinya tulisan yang ditulis oleh para sahabat tadi zaman Utsman. Nah, dobatnya itu dobat tabi'in. Dobat itu adalah dobat titik dan syakal. Jadi yang membuat titik tadi itu membuat titik dan syakal. Jadi kalau zaman sekarang kalau misalnya tulisan Allah Somad itu bisa juga Allahu Domad, dia bisa ya kan? Domas itu kita bisa meraba-raba baca itu. Ya makanya kan dulu lebih kepada hafalan kan dulu itu. Jadi dari hafalan. Makanya ketika ada tulisan itu karena hafalan memang sudah secara riwayat kan dia mendengar ya, talaki kan gitu. Lebih secara lisan tradisinya. Ketika tidak ada titiknya pun tetap bisa baca karena mereka menerima mendengar secara bersambung gitu kepada Rasul secara talaki. Nah, ketika sekarang sudah ada titik, sudah ada harokat, baca Quran tinggal baca, ya, sehingga justru malah menjadi mundur dari segi talakinya, gitu. Jadi bacaan Quran kita menjadi tidak betul-betul talaki dari yang ahli, gitu. Sehingga siapapun bisa mengajar Quran, siapapun bisa ini, sehingga banyak dalam pembacaan-pembacaan yang masih jauh dari yang seharusnya. Di talakinya jadi lemah. Kalau dulu kan betul-betul talaki itu bacaan itu harus betul-betul sama dengan diajarkan oleh guru kan. Guru itu nyambung lagi kepada gurunya terus nyambung sampai kepada Rasul. Ada sanadnya. Ya, ketika sudah ada kelemahan dalam pengajaran Quran ya dengan talaki ya maka seperti ini, karena orang merasa ketika ada mushaf bisa baca sendiri gitu. Ketika sudah ini bisa baca sendiri. Itu padahal kan dalam pembacaan dari sisi makhrajul huruf, dari sisi sifat dan sebagainya itu harus didengar langsung dari guru. Talaki. Harus bertalaki. Jadi jalan dulu nggak ada masalah, nggak ada titik, ini nggak bisa dibedakan kan antara satu huruf dengan yang lain. Jadi dengan talaki itu jadi bisa baca. Ini maksudnya bacanya begini. Begitu. Karena memang dua-duanya penting ya, dari sisi tulisannya, dari sisi hafalannya untuk menjaga Quran. Berarti tulisannya sampai sama dengan tulisan orang ini ya, yang gimana Israel gitu tadi. Hurufnya sama sebenarnya kan. Awal Beda ya. Hurufnya tulisannya tetap huruf Arab. mereka mirip-mirip gitu alef itu bacanya tulisannya enggak mirip-mirip hampir gitu. Oh, alam saya belum lihat. Yang kalau orang Yahudi kan tulisannya apa Ibrani ya. Ibrani ya. Bahasa Ibrani. Kalau Arab ya beda. Kita ada. Al-Quran ada bahasa Ibrani juga kan. Bahasa Arab ada Ibraninya ada. Berasal dari, tapi sudah jadi bahasa Arab, sudah digunakan oleh orang Arab. Serapan, bahasa serapan. Dari Persia, dari yang lain juga ada, tapi itu sudah digunakan oleh orang Arab. Bahasa serapan. Baik, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.